Mana suaranya? Dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada tapi ayo Pak, suaranya yang kompak Pak, biar masuk iman ini. Kita tidak ada tapi dunia ini tidak ada. Dunia ini diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ini ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Oh, kalau begitu Allah ngasih rezeki, kita nggak usah kerja bang, kita nggak usah berobat aja kalau Allah yang menyembuhkan. Salah itu Pak. Iman ini maksudnya apa? Ulama sampaikan la natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Jadi kalau ada hari ini yang galau di majelis ini, kalau ada yang susah nih, yang gelisah, apapun yang nonton di Instagram, di Facebook, galau saya bang. Yang rusak itu apa? Hubungan kita dengan Allah rusak. Ya? Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Ta'ala akan berikan dia hayatan thayyibah. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah akan berikan dia kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya, di saat terancamnya nama baiknya, di saat dia difitnah, dighibah, digunjingin orang. Orang mukmin tersenyum gembira, bahagia. Kenapa? Dia yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Maha suci engkau ya Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Bagi orang beriman, fitnah dan ghibah bukanlah sebuah masalah, tapi itu adalah anugerah karena mereka berpersangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala ingin memberi kita pahala tanpa bersusah payah. Ya Pak, jadi jangan, kalau orang gunjing kita Pak, orang ghibah kita, orang fitnah kita, jangan marah. Kita mesti berterima kasih sama dia. Apalagi yang menggunjing kita orang yang rajin kajian. Oh, orang ilmunya banyak, hari-hari dia gunjing kita. Oh, apa itu orang bodoh itu? Apa itu orang kafir ilmu ustaz macam-macam. Ah, top, mantap itu. Jadi kalau hari ini hadirin kita galau, kita stres, yang kita perbaiki bukan keadaan kita. Yang perlu kita perbaiki adalah iman kita. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berikan dia kebahagiaan di mana? Di dalam kobaran api dia bahagia. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Dikatakan ketika aku dibakar. Allah perintah api, ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Menggigil Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Itu api makhluk. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Tidak bisa membakar, hadirin mulia. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti seorang ibu yang menyambut bayinya. Dipeluk oleh api, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api. Tak selembar rambut dan bulu yang terbakar, hadirin sekalian. Menggigil Nabi Ibrahim, apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rabb, kekasihmu, khalilmu, kedinginan. Menggigil. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang bertanya, kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim? Dia jawab, ketika aku dibakar. Ya Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya, hai Bilal, kapan saat ternikmat terindah dalam hidupmu? Ketika dia ditanya, dia sedang menjadi gubernur di Damaskus di Syria. Apa jawaban Sayyidina Bilal?
Saat terindah dalam kehidupanku adalah ketika aku disiksa di padang pasir, diletakkan batu besar di atas dadanya, dicambuk siang dan malam. Di saat itulah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada Nabi, kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia senandungkan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Sakit hati Abu Jahal mendengarnya. Ya Pak, ahad ya. Bilal waktu itu nggak bilang minggu-minggu Pak, ahad. Jadi kita perlu perbaiki lisan kita semua. Nah, jadi hadirin sekalian, tak susah untuk bahagia. Untuk bahagia orang miskin tak perlu harus kaya dulu. Perbaiki iman, Allah bahagiakan seketika. Untuk bahagia orang kampung tak perlu pindah ke kota. Perbaiki iman, Allah bahagiakan orang kampung. Ya. Untuk mulia orang biasa tak perlu harus jadi anggota dewan. Pak, mungkin hari ini ada yang salah paham. Dia pikir kalau dia jadi anggota DPRD 31, DPR RI dia bahagia, dia mulia. Oh, tunggu dulu, belum tentu. Kemuliaan bukan di sana. Kemuliaan dalam ketakwaan. Ya Pak. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu ketetapan Allah dari zaman dulu. Maka mulai hari ini hadir mulai kita ganti itu pola pikir kita itu semua. Ya. Hari ini kita pikir aneh-aneh. Oh, kalau saya nggak kerja gimana? Saya dapat rezeki, kesyirikan. Kalau saya nggak ada duit gimana? Saya bisa beli mobil. Oh, syirik lagi. Kalau nggak ada mobil, nggak ada rumah gimana? Saya bisa bahagia, syirik lagi. Rubah cara bicara yang membahagiakan Allah. Allah kuasa membahagiakan dengan benda atau tanpa benda. Yang memberikan benda adalah Allah. Allah kuasa memberi benda dengan uang atau tanpa uang. Yang memberi uang adalah Allah. Allah kuasa memberi uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. Dengan toko atau tanpa toko. Dengan sawah atau tanpa sawah. Dengan ladang atau tanpa ladang. Dengan kantor atau tanpa kantor. Dengan suami atau tanpa suami. Dengan ayah atau tanpa ayah. Dengan teman atau tanpa teman. La ilaha illallah. Ini iman Pak. Yakin kita sempurna. Hanya Allah yang hebat, tidak ada yang hebat selain Allah. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara seluruh ciptaannya, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Ya Pak. Allah untuk memberi rezeki nggak perlu asbab, kita yang perlu asbab. Allah nggak perlu asbab. Allah bisa kasih rezeki siapa saja yang Allah kehendaki. Kun, fayakun. Kata Allah kaya kamu, kaya langsung. Bangkrut kamu, miskin langsung. Nah, maka hadirin dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Gak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Gak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ya Pak. Gak masalah kehilangan istri, kehilangan suami karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena mereka semua. Makhluk semua, nggak ada apa-apanya itu. Nggak bisa apa-apa. Nah, maka hadirin sekalian, inilah iman hadirin mulia. Mulai hari ini saya mau ngajarkan nih jamaah sekalian Bapak Ibu semua, perbaiki lisan. Kalau sebelum kita menghijrahkan hati kita, hijrahkan lisan. Ya. Sebelum menghijrahkan hati, hijrahkan apa? Lisan. Mulai hari ini jangan ada yang berucap, berkata, mengatakan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataannya. Insya Allah bisa ya. Nah, contohnya, kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Malam ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun Allah akan pisahkan kita. La ilaha illallah. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati, tapi mana suaranya? Dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada, tapi ayo Pak, suaranya yang kompak Pak, biar masuk iman ini. Kita tidak ada, tapi dunia ini tidak ada, dunia ini diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ini ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Oh, kalau begitu Allah ngasih rezeki, kita nggak usah kerja, Bang. Kita nggak usah berobat aja kalau Allah yang menyembuhkan. Salah itu, Pak. Iman ini maksudnya apa? Ulama sampaikan la natrukal asbab walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik.